Di zaman informasi yang sangat cepat sekarang ini, kita sering tidak kenal orang itu, tapi kita sudah vonis orang itu bukan orang baik. Padahal kita hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda atau dari sudut pandang orang yang iri, kemudian kita menerima informasi itu, kita telan mentah-mentah. Maka jadilah kita manusia pembenci, manusia pendengki, padahal kita tidak kenal siapa orang itu sebenarnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah ini saya ingin mengisahkan dua kisah yang dinukil dalam kitab Irsyadul Ibad tentang seorang waliullah yang mana orang saleh ini dia adalah seorang penasihat raja. Setiap hari dia hadir di sampingnya raja, dan nasihat yang disampaikan kepada raja adalah satu kata yang dia ulangi terus menerus. Ahsin ilal muhsin bi ihsanihi fa innal musi'a satakfihi isaatuhu. Berbuat baiklah kepada orang baik karena kebaikannya, karena sesungguhnya orang yang berbuat jahat akan terkena oleh kejahatannya sendiri, akan dibalas dengan kejahatannya sendiri. Setiap hari dia ngomong seperti itu. Dia nasihati raja, wahai raja, berbuat baiklah. Kalau rakyatmu berbuat baik, masyarakatmu ada orang baik, maka perlakukanlah dia dengan baik. Kalau dia berbuat jahat padahal engkau sudah berbuat baik, maka kejahatannya itu, keburukannya itu akan kembali kepadanya. Kemudian ringkas cerita, fahasadahu ala qurbihi minal muluki ba'dul jahlati. Ketika sang penasihat raja ini dekat dengan raja, tentu ada orang yang tidak senang ketika melihat ada orang yang dekat dengan raja. Namanya iri hati, namanya dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada teman tak, tetangga tak, kenalan tak, dia dapat rezeki, tanyakan dalam hatimu, senang atau tidak senang? Kalau anda senang berarti anda tidak iri hati. Kalau ada tetangga anda, teman anda, kenalan anda yang tertimpa musibah, anda senang atau sedih? Kalau anda senang berarti anda bermasalah. Iri hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau orang dapat senang, dia susah. Kalau orang dapat susah, dia gembira. Garik nih roh. Maka memang kalau ada kata-kata seperti itu berarti anda dengki kepada seseorang. Anu jitu na bisa menango, anu jitu bisa naik pangkatnya, anu jitu na banyak rezekinya, kalasi dan seterusnya. Oh, berarti anda terkena penyakit iri hati. Anda tidak senang melihat orang senang, bahkan anda merasa senang ketika melihat orang susah. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka beginilah kejadiannya. Orang saleh ini dekat dengan raja, tentu ada orang yang tidak senang. Ada orang-orang yang di sekeliling raja tidak senang dengan kedekatan orang saleh ini kepada sang raja. Maka dia berbisik kepada tuan raja, wahai tuan raja, orang itu dia tidak baik. Dia menuduh sang raja bahwa anda ini busuk mulutnya. Apa kata sang raja? Apa buktinya kalau dia pernah berkata kepadamu bahwa busuk mulutnya raja? Maka orang yang iri ini berkata, silakan tuan raja perhatikan, kalau dia datang di samping raja, tolong anda dekat kepadanya, tentu dia akan menutup mulutnya ketika dia berbicara. Maka pada suatu hari orang yang iri ini melakukan tipu muslihat. Dia panggil sang penasihat untuk singgah di rumahnya sebelum dia menuju istana. Dia berikan rujak, dia berikan makanan yang dicampur dengan bawang putih. Tentu orang yang sudah makan bawang putih berbau mulutnya. Pergilah sang penasihat ini duduk di samping raja seperti kebiasaannya, dan dia tetap berkata, ahsin ilal muhsini bi ihsanihi fa innal musi'a satakfihi isaatuhu. Berbuat baiklah kepada orang yang baik karena kebaikannya,
Sesungguhnya orang yang berbuat buruk akan dibalas, akan menerima balasan keburukannya sendiri. Ketika raja sedang berbicara, ternyata sang penasihat ini benar adanya, menutup mulutnya. Maka muncullah dalam hati raja, benar apa kata orang tersebut, bahwa dia menganggap bahwa mulut saya ini berbau dan tidak enak. Maka raja menulis suatu surat. Surat itu dibungkus dengan amplop, kemudian diberikan kepada penasihat, tolong antarkan surat ini menuju ke sebuah tempat. Maka sang penasihat pun mengambil surat itu dan dia menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh sang raja. Di tengah perjalanan berjumpalah dia dengan orang yang iri itu. Orang iri ini berkata, wahai penasihat raja, apa yang engkau bawa dan engkau menuju ke mana? Dia berkata, saya mendapat mandat dari raja membawa surat perintah yang ditulis langsung oleh sang raja menuju ke sebuah tempat. Orang yang iri hati ini berkata, biasanya raja kalau dia menulis surat dengan tangannya sendiri, tentu itu adalah hadiah. Tentu ada hal yang luar biasa, karena tidak seperti biasanya raja menulis dengan tangannya sendiri, karena biasanya dia memerintahkan sekretarisnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka sang iri hati ini berkata, wahai penasihat raja, berikanlah surat itu, biarlah saya yang mengantarkannya, karena harapannya dia akan mendapatkan hadiah. Setelah sampai kepada tujuannya, dibukalah surat itu. Apa bunyinya surat itu? Surat itu berbunyi bahwa penggallah leher sang pembawa surat ini, masukkan kepalanya di dalam peti dan kembalikan kepada saya. Orang yang iri hati ini berkata, minta maaf, ini surat bukan saya. Yang dimaksud adalah sang penasihat. Saya hanya bertemu di jalan. Apa kata sang algojo? Algojo mengatakan, pantang suratnya raja ditolak, pantang suratnya raja dikembalikan tanpa dieksekusi. Maka dia ambil pisaunya, dia penggal lehernya orang yang iri hati ini. Keesokan harinya sang penasihat kembali duduk di samping raja. Raja pun terheran, kenapa engkau masih di sini? Sementara keputusan saya kemarin bahwa kepalamu harus distor ke hadapan sang raja. Jamaah Jumat rahimakumullah, sang penasihat berkata, di tengah jalan saya bertemu si fulan. Si fulan pun meminta untuk mengambil alih tugas tersebut, dan saya pun berterima kasih, karena saya tidak perlu capek-capek mengantar surat itu. Ternyata surat itu perintah untuk memotong kepalanya. Apa kata sang raja? Maka benarlah apa yang setiap hari yang engkau ucapkan, berbuat baiklah kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau ada orang yang jahat, maka kejahatannya itu akan kembali kepada dirinya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kisah yang kedua dalam kitab Irsyadul Ibad, ini kisah dikisahkan oleh waliullah dan terjadi pada diri waliullah. Ada ulama besar yang bernama Sufyan bin Uyainah. Dalam literatur Islam ada dua ulama yang bernama Sufyan. Satu Sufyan As-Sauri, satu namanya Sufyan bin Uyainah. Sama-sama waliullah, alimul allamah. Sufyan bin Uyainah, dia hadir dalam sebuah majlis yang dihadiri ribuan orang. Di samping dia ada seseorang yang sudah tua. Orang tua ini kelihatan wajahnya bagaimana dia adalah orang saleh. Maka Sufyan bin Uyainah berkata, setelah dia menyampaikan ceramahnya, pengajiannya, dia persilakan orang yang duduk di sampingnya, orang tua yang saleh ini. Dia berkata, ceritakanlah tentang kisahnya nenekmu yang menceritakan bagaimana seorang waliullah yang bernama Muhammad bin Umair dengan seekor ular yang mengkhianati kebaikannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dia mulai bercerita, anna rajulan kana yu'rafu bi Muhammad bin Umair wa kana lahu wara'un yasumun nahara wa yaqumul lailah. Dia berkata, dulu ada seorang yang bernama Muhammad bin Umair.
Dia orang saleh, kalau siang dia berpuasa, kalau malam dia sholat tahajud. Banyak zikirnya, banyak mengajinya, dan dia orang yang dikenal orang yang saleh. Pada suatu hari dia pergi berburu. Ya, dia masuk di hutan cari makanan. Tiba-tiba dalam perjalanan itu dia dihadang seekor ular. Ular ini bukan ular biasa, dia adalah jelmaan daripada bangsa jin. Maka ular ini bisa berbicara. Dia berkata, "Ajirni ajarakallah ya Muhammad bin Umair." Tolong saya, lepaskan saya dari buruan musuh saya. Saya dikejar-kejar orang yang ingin membunuh saya. Tolong saya, wahai Muhammad bin Umair. Ular itu berkata. Maka Muhammad bin Umair bertanya, "Mimman? Dari mana? Mana musuhmu?" Dia bilang, "Dia mengejar saya di belakang. Dia bawa pentungan, ingin memukul saya." Jamaah Jumat rahimakumullah. Muhammad bin Umair bertanya, "Min ayyi ummatin anta?" Engkau adalah bangsa jin. Engkau umatnya siapa? Apakah engkau jin kafir atau jin Islam? Ular itu berkata, "Qalat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Saya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia ular yang jin yang berwujud ular dan umatnya Nabi Muhammad. Maka Muhammad bin Umair berkata, "Bersembunyilah di atas jubahku, di balik surbanku." Dia bilang, "Tidak bisa, tetap nalia akan nanti. Kalau begitu kau masuk di dalam baju saya, supaya engkau bisa bersembunyi di balik jubah saya." Ular itu berkata, "Tidak bisa. Kalau dia geledah kamu, pasti dia lihat saya." Maka Muhammad bin Umair bertanya, "Jadi engkau ingin bersembunyi di mana?" Dia bilang, "Buka mulutmu, saya mau masuk ke dalam perutmu supaya tidak kelihatan." Jamaah sekalian yang sama berbahagia, namanya orang baik, namanya orang saleh, dia tidak pernah punya perasaan yang lain. Dia tulus, ikhlas berbuat baik kepada siapapun, sampai kepada makhluk yang bukan manusia. Maka dia buka mulutnya, sang ular ini masuk ke dalam perutnya sang waliullah Muhammad bin Umair ini. Kemudian tidak berselang lama datanglah orang yang besar badannya membawa pentungan. "Apa engkau tidak melihat seekor ular melintas di sini? Kurang ajar itu ular itu, nah habisi makananku, nah habisi ternakku, saya ingin bunuh dia." Muhammad bin Umair berpindah satu langkah, dia berkata, "Semenjak saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat." Ya. Kata Muhammad bin Umair, "Karena ucapan itu saya beristighfar 100 kali, meskipun tujuannya untuk menolong orang lain." Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah pergi orang yang ingin memburu ular itu, maka Muhammad bin Umair berkata, "Wahai ular, keluarlah engkau, musuhmu sudah tidak ada di sini." Maka ular itu mengeluarkan kepalanya dan dia berkata, "Oh iya, terima kasih, saya sudah selamat. Tapi sekarang ini saya punya tawaran kepadamu. Wahai Muhammad bin Umair, yang mana yang kamu berikan kepada saya, jantungmu atau hatimu? Yang mana yang akan kau berikan kepadaku? Karena saya sudah lapar berhari-hari belum makan. Apakah jantungmu duluan saya makan atau hatimu?" Maka disitulah Muhammad bin Umair terkaget-kaget. "Gimana ini? Engkau tadi sudah berjanji demi Allah, demi Rasulullah, dan demi malaikat yang memikul arsy menjadi saksi bahwa engkau tidak akan menzalimi saya. Kenapa engkau ingkar janji, wahai ular?" Apa kata jin ular ini? Dia berkata, "Wahai Muhammad bin Umair, tidakkah kau ingat bahwa yang memfasilitasi iblis masuk ke dalam surga setelah terusir, dia masuk ke dalam perutnya ular, kemudian dia menyelinap masuk ke dalam surga. Semenjak itu permusuhan abadi tertanam antara bangsa ular dan bangsa anak Adam alaihissalam." Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Muhammad bin Umair berkata, "Izinkan saya sholat 2 rakaat. Berikan saya kesempatan sebelum kau memakan jantung dan ulu hatiku."
Maka Muhammad bin Humair mencari tempat wudu, kemudian dia berdoa. Dalam sujudnya dia berkata, ya Latif, ya Latif, ultub bi lutfikal khafi bil qudratil lati istawaita biha alal arsy. Ya Allah yang maha lembut, Allah yang maha lembut, berlaku lembutlah engkau kepadaku. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, setelah dia sholat, tiba-tiba datang seorang yang berbaju putih, harum baunya, bercahaya wajahnya. Dia bertanya, ada apa engkau, wahai Muhammad bin Humair? Muhammad bin Humair berguling-guling karena perutnya sudah mulai mual, sudah mulai sakit. Dia berkata, di dalam perutku ini ada ular yang menggerogoti jantung dan hatiku. Orang soleh ini berkata, buka mulutmu. Kemudian dia memasukkan selembar daun hijau seperti daun zaitun. Dia bilang, kunyalah ini. Maka Muhammad bin Humair mengunyah daun itu, hanya waktu singkat sekali, kemudian keluarlah ular itu terpotong-potong seperti kita memotong-motong benda yang panjang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum orang itu pergi, Muhammad bin Humair menarik tangannya dan bertanya, siapakah anda? Orang saleh ini yang berwajah bercahaya, harum baunya, dia berkata, aku adalah utusan Allah, malaikat yang ada di langit. Kami menyaksikan bagaimana kezaliman ular ini kepadamu. Maka jangan pernah ragu jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ketika anda dizalimi orang, Allah tidak akan pernah tinggal diam. Cuman kita butuh bersabar, butuh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum pergi, malaikat ini berkata kepada Muhammad bin Humair bahwa senantiasalah engkau berbuat baik. Berbuat baiklah engkau. Ya. Karena sesungguhnya Allah la yudayyi indallahi azza wa jalla. Kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah diabaikan. Senantiasalah berbuat baik kepada orang yang baik. Meskipun kebaikanmu dibalas dengan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada pelakunya sendiri. Dalam ajaran agama, Rasulullah SAW sangat menekankan bahaya daripada namanya iri hati, dengki, hasud. Allah menyatakan dalam Al-Quran, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka iri, apakah mereka dengki terhadap karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu? Allah memberikan karunia-Nya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ketika engkau tidak senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, artinya engkau protes, engkau tidak setuju dengan apa yang sudah diatur oleh Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah mengatakan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Telah menjalar, telah menular penyakit-penyakit umat-umat sebelum kalian. Umat-umat sebelum kalian telah terserang penyakit al-baghdha, saling bermusuhan, saling benci, saling dengki dan saling iri. Permusuhan ini hiyal halikah. Dia adalah hal yang sangat merusak. Dia mencukur al-halikatuddin, dia mencukur habis agamanya. La halikatus sya'ri. Kata Nabi, dia bukan mencukur rambut, tetapi dia mencukur habis keimanan-keimanan, amal ibadah yang engkau lakukan. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Iri hati dan dengki menghanguskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana kayu dihabisi oleh api. Api menghanguskan kayu bakar menjadi debu. Kadang kalau orang sudah iri, sudah dengki, sudah hasud, 1000 kebaikan yang engkau lakukan, karena orang itu benci, orang itu sudah dikuasai oleh perasaan iri, maka semua kebaikanmu terhapus di matanya. Al-hasadu ya'kulul hasanat.
Sifat iri dan dengki menghanguskan kebaikan-kebaikan pada dirimu sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang paling berbahaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu a'malu bani Adam 'ala Allah kulla yaumi isnainin wa khamisin. Amal ibadah anak Adam akan dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayarhamullahul mustarhamin. Allah merahmati setiap amal itu di-store kepada Allah. Kalau ada isinya, ya Allah rahmati saya, ya Allah kasihi saya, ya Allah berikan anugerahmu kepada saya, maka Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang memintanya. Wa yaghfiru lil mustaghfirin. Ketika amal itu di-store, ada catatan permohonan ampun dari hamba itu, maka Allah merahmati, mengampuni, menghapus semua kesalahan hamba yang memohon yang ada tertulis dalam catatan amalnya. Tapi kata Rasulullah, summa yazaru ahlal haqqi bihaqqihim. Allah tidak merahmati, Allah tidak akan mengampuni jikalau dalam hati seorang hamba itu ada iri hati, dengki dan suka bermusuhan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yufsidul imanah. Iri hati, dengki, suka bermusuhan, ini akan merusak keimanan. Kama yufsidus sibarul asala. Sebagaimana jadam akan merusak madu. Maka waspadalah, berupayalah melatih diri kita untuk tidak gampang berburuk sangka. Berlatihlah menata hati kita agar tidak sedikit-sedikit gampang menerima informasi dan kita semau-maunya saja mengadili orang tanpa kita tabayun, tanpa kita mengetahui bagaimana sebenar-benarnya hal itu. Kita di zaman informasi yang sangat cepat sekarang ini, kita sering tidak kenal orang itu, tapi kita sudah vonis orang itu bukan orang baik. Padahal kita hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda atau dari sudut pandang orang yang iri, kemudian kita menerima informasi itu, kita telan mentah-mentah, maka jadilah kita manusia pembenci, manusia pendengki, padahal kita tidak kenal siapa orang itu sebenarnya.